Bab 1300. Serigala berbulu domba. Tanggong hampir menangis, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, membungkuk lagi dan lagi. Dia dengan hati-hati mundur, karena takut beberapa kebisingan akan memengaruhi semua orang dan membuat Grey Z tidak bahagia. Di dalam lift hatinya serasa melayang di udara, khawatir dan gelisah. Tanggong tidak merasa bahwa dia benar-benar selamat sampai dia mencapai lantai pertama dan menginjakkan kakinya di tanah. Pergi. Cepat pergi dari sini. Dia buru-buru pergi, mana berani dia tinggal untuk sementara waktu. Di lantai atas, Grey Z mengambil makanan itu dan mengirimkannya ke kantor Darah Syam. Bukankah seseorang akan membuat masalah? Darah Syam benar-benar menyesap kok dan seluruh tubuhnya menjadi segar. Dia telah ke sini. Grey Z berkata dengan ringan. Kurasa dia berubah pikiran untuk sementara dan berubah menjadi pelayan makan malam untuk semua orang. Dia mengambil tisu dan menyeka sudut mulut Darah Syam. Jangan minum terlalu banyak, gampang jadi gemuk. Darah Syam segera meletakkan minumannya. Tentu saja. Aku tetap menyukaimu meski kamu menjadi gemuk. Darah Syam benar-benar tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan mengambilnya lagi, menyeringai. Aku minum 2 teguk terakhir. Setelah berbicara, Darah minum 2 teguk. Setiap tegukan sebanyak-banyaknya. Mulutnya penuh, lalu cangkir itu segera diletakkan dengan tatapan licik. Penampilannya yang ceria dan imut membuat Grey Z terlihat tidak berdaya, sehingga ia hanya bisa mengambil kok tersebut dengan sisa sedikit. Minumlah. Sementara itu, Li Gendong ada di markas besar kamar dagang Gold Star, menunggu kabar. Dia baru tahu bahwa Syam semua bekerja lembur malam ini agar bisa beroperasi normal secepat mungkin. Tapi mereka tidak punya kesempatan. Orang-orang Tanggong itu semua adalah orang-orang yang kejam. Ketika mereka berada di gerbang hijau, mereka terkenal kejam dan bengis. Mereka pasti mencuci tangan mereka dengan darah Syam, dan besok pagi, mereka hanya bisa melihat di seluruh kantor Syam ada darah mengalir seperti sungai. Grey Z, Darah Syam, kamu pasti mati. Bang! Tiba-tiba, pintu kantor Li Gendong terbuka lebar. Li Gendong tercengang. Siapa? Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, dan dia melihat Tanggong membuka pintu dan masuk, wajahnya tampak sedikit jelek. Tanggong, apakah masalah sudah selesai? Tanggong tidak berbicara, dengan wajah suram, dan berjalan tepat di depan Li Gendong, memegang kerahnya dengan satu tangan dan tangan lainnya, menamparkan tangannya yang keras. Li Gendong segera tertegun. Kamu, apa yang kamu lakukan? Plak, plak, plak. Tanggong sepertinya gila, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan kejam menghajar mulut Li Gendong. Setelah beberapa tamparan, mulut Li Gendong penuh dengan darah. Apa kamu tahu apa yang kau lakukan? Li Gendong berteriak. Aku Yuan muda keluarga Li. Aku membesarkanmu. Plak. Tanggong mendengarkan ancaman itu menjadi lebih marah, mengangkat tangannya untuk memukul, menghantam keras dada Li Gendong. Klik, beberapa tulang dada patah. Ah! Li Gendong berteriak dengan memilukan. Kamu membesarkan kami. Tanggong berteriak. Kamu memberiku uang kotor, dan kamu menyuruhku pergi untuk mati. Aku akan membunuhmu lebih dulu. Wajah Li Gendong menjadi pucat dan dia panik saat melihat wajah pembunuh Tanggong. Berhenti, berhenti. Dia berteriak, jangan bunuh aku. Jangan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia meminta Tanggong untuk membunuh Grey Z. Tanggong berkata tidak ada masalah, tapi sekarang tiba-tiba kembali dan ingin membunuh dirinya. Inilah masalah memelihara harimau. Serigala bermata putih sialan ini. Apa yang terjadi? Li Gendong menggertakkan giginya dan gemetar. Tanggong, aku milik keluarga Li. Jika kau membunuhku, kau tidak akan pernah kabur dari kota kasino.
Bab 1301. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tang Gong bekerja untuk dirinya, tetapi sekarang dia menginginkan hidupnya sendiri. Li Gendong serasa akan pingsan. Melihat wajah pembunuh Tang Gong saat ini, dia hanya bisa menenangkan Tang Gong dengan gelar Tuan Muda Keluarga Li. Benar saja, ketika dia mendengar kata-kata ini, Tang Gong mendengus dan tidak segera membunuhnya. Ini adalah markas kamar dagang Gold Star. Jika dia membunuh Li Gendong, keluarga Li akan segera tahu. Mungkin tidak terlalu sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari kasino. Namun, kamar dagang Gold Star sangat kuat di seluruh dunia, dan keluarga Li mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi mudah dengan kebencian yang mematikan ini. Tuan Muda Li, kamu tidak boleh terlalu berlebihan. Tang Gong mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk wajah Li Gendong dengan penuh semangat. Setiap orang dibesarkan oleh ibu dan ayahnya, dan mereka akan menjaga kehidupannya. Tapi mengapa kamu membiarkan kami pergi mengirim kami untuk mati? Mengirim untuk mati. Li Gendong benar-benar tidak mengerti. Dia baru saja meminta Tang Gong untuk membunuh orang-orang Syam itu, apa artinya mati? Para pegawai biasa itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menangkap ayam, mudah bagi mereka untuk melakukannya. Kamu benar, kamu adalah tuan muda dari keluarga Li, kami tidak bisa membunuhmu dengan mudah, jika tidak, bahkan jika kami bisa keluar dari kasino, masa depan tidak akan mudah. Tang Gong mendengus, menatap Li Gendong tiba-tiba mencibir. Kalau begitu tolong tuan muda Li, ikutlah dengan kami. Dia berpikir jernih. Kasino ini bukanlah tempat tinggalnya lagi. Syam membuka cabang di sini, dan Grey Z pasti datang ke sini dari waktu ke waktu. Dia tidak pernah ingin melihat Grey Z lagi dalam hidupnya. Dia ingin pergi dari sini, terlebih lagi dengan sejumlah besar uang. Masih banyak saudara di bawah tangannya, selama mereka pergi ke tempat lain, dengan mengandalkan kekuatan mereka tidak ada yang mustahil bagi mereka untuk membuat terobosan. Bahkan, mereka bisa kembali dan hidup lebih baik dari sebelumnya. Uang ini secara alami akan dikirim ke keluarga Li untuk diambil. Selama kamu tidak membunuhku, mudah untuk berdiskusi bersama. Li Gendong mengertakkan gigi. Dia tidak menyangka ini setelah dia membesarkan Tang Gong untuk jangka waktu tertentu. Dia pikir mereka akan setia padanya. Di mana dia mengira ini hanya sekelompok serigala bermata putih. Jangan khawatir, kami hanya butuh uang. Tang Gong melirik Li Gendong. Jangan main-main, kalau tidak, yang kami inginkan bukan hanya uang, tapi nyawamu. Dia hanya ingin segera meninggalkan kasino sekarang. Membawa sejumlah besar uang, terbang jauh dari tempat Grey Z berada, tidak peduli dimanapun itu. Dia tidak ingin tinggal selama Grey Z berada dalam jarak beberapa ratus mil. Tang Gong menarik Li Gendong di kedua sisi untuk pergi, membawanya ke tempat rahasia, dan segera memanggil Li Sean. Saya ingin 100 juta dolar AS, jika tidak, Anda akan menghabiskan puluhan ribu dolar AS untuk memilih kuburan yang bagus untuknya. Kata-katanya sederhana, dengan niat membunuh yang dingin. Li Sean tidak pernah menyangka akan jadi seperti ini. Keluarga Li menderita pukulan berturut-turut hanya dalam beberapa hari. Tidak hanya di industri, tetapi juga di lingkaran bawah tanah di berbagai distrik, mereka terus-menerus diserang, dan kerugiannya tidak sedikit. Bahkan para pengusaha Sunrise yang termasuk dukungan modal kuat mereka di Gold Star telah membatalkan kontrak mereka. Dampaknya terlalu besar. Sekarang, bahkan Li Gendong telah diculik. Itu adalah bawahan mereka sendiri yang melakukannya. Li Sean benar-benar marah. Dia sudah memberitahu Li Gendong bahwa sisa-sisa gerbang hijau harus menjaga jarak, tapi dia tidak terlalu percaya.
Bagaimanapun juga, mereka bukanlah miliknya sendiri. Meskipun dia kaya, dia mungkin tidak bisa memberi dengan ikhlas. Li Gendong tidak mendengarkan, dan bahkan menyarankan agar dia ingin orang-orang Tanggong menjadi bagian penting dari kekuatan seni bela diri keluarga Li. Namun, semua telah terjadi sekarang. Kemarilah. Li Sean segera berteriak. Beberapa master segera berdiri, dan 2 dari mereka bahkan mencapai level Grand Master.